Yoho, selamat datang di channel Diope Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. One Piece telah berjalan selama lebih dari 2 dekade. One Piece adalah salah satu manga paling populer yang pernah ada di Jepang dan merupakan manga yang memiliki banyak misteri. Salah satu misteri paling besar dalam manga One Piece adalah tentang apa yang terjadi selama abad kekosongan. Banyak yang berteori bahwa kerajaan kuno yang jatuh pada abad kekosongan itu adalah para bangsadi. Dan pertanyaan lainnya adalah dari manakah para pendiri kerajaan kuno itu berada. Jadi kali ini kita akan berdiskusi tentang hubungan kerajaan kuno, Klandi, dan para orang yang memiliki sayap yang berasal dari bulan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada cover story One Piece diceritakan bahwa Enel telah sampai ke bulan, dan di sana Enel menemukan gambar sejarah tentang penduduk bulan tersebut. Mereka tergambarkan memiliki sayap seperti orang-orang yang berada di bumi, yaitu di Pulau Langit. Jadi dari sini kita bisa asumsikan bahwa penduduk Pulau Langit yang ada di bumi adalah berasal dari bulan, dan yang Enel lihat di bulan itu adalah gambaran dari nenek moyangnya sendiri. Hubungan antara Di dan orang-orang yang bersayap dari bulan. Ada suatu hal yang menarik pada cover One Piece volume 27. Gambarnya adalah seperti ini. Di sana kita melihat Luffy digambarkan dengan sepasang sayap Shandia, dan juga Luffy mengedipkan sebelah matanya kepada para pembaca. Di sini sepertinya Oda Sensei menaruh sebuah petunjuk yang dalam dan ingin mengatakan bahwa Luffy yang merupakan seorang bangsadi dan orang-orang yang bersayap ini memiliki kaitan. Dan juga ada petunjuk lain di manga One Piece yang sepertinya ingin mengatakan bahwa bangsadi dan orang-orang bersayap ini saling terhubung. Yaitu Oda Sensei pernah menggambar Luffy sebagai Shandia atau menggunakan aksesoris Shandia dalam cover chapter One Piece beberapa kali. Namun pada saat itu, anggota lain dari kru topi jerami digambarkan secara normal, seperti pada chapter 175, chapter 352, dan chapter 431. Memang Oda Sensei juga pernah menggambarkan Luffy sebagai seorang samurai, ksatria, atau banyak hal dalam cover page. Namun dalam cover page itu, anggota lain dari kru topi jerami sering digambarkan dengan cara yang sama seperti Luffy, yaitu misalnya seperti samurai. Tapi pada cover page chapter 175, 431, dan 352, Luffy adalah satu-satunya yang digambarkan sebagai Shandia. Dan kita semua tahu bahwa Oda Sensei suka menggunakan cover page untuk menyembunyikan suatu petunjuk untuk kelanjutan cerita One Piece di masa datang. Tato Monkey D. Dragon. Dragon merupakan musuh langsung yang berani menentang pemerintah dunia. Bagi pemerintah dunia dan angkatan laut, pasukan revolusi ataupun Monkey D. Dragon adalah ancaman terbesar mereka dan dianggap sebagai orang paling berbahaya di dunia. Namun sampai saat ini, alasan dibalik kebencian Dragon pada pemerintah dunia belum pernah dijelaskan. Banyak yang percaya Dragon membenci pemerintah dunia karena hal-hal buruk yang pemerintah dunia dan Tenryubito lakukan dari waktu ke waktu. Namun jika itu benar-benar satu-satunya alasan Dragon untuk membenci pemerintah dunia, bagaimana dengan bajak laut? Apakah Dragon tidak membenci bajak laut? Banyak bajak laut juga yang melakukan hal-hal buruk di dunia One Piece, seperti Arlong yang merusak di East Blue, keterlibatan krokodil selama peristiwa Alabasta, Kurohige yang menjarah Kepulauan Drum, Doflamingo yang menjadi salah satu dalang jahat terburuk di seluruh semesta One Piece. Jika tindakan jahat dari pemerintah adalah alasan sebenarnya dibalik kebencian Dragon, kenapa Dragon tidak membenci para bajak laut yang melakukan hal-hal jahat juga? Menurut kami, Dragon memiliki kebencian yang lebih dalam kepada pemerintah dunia dan Tenryubito. Tato yang dimiliki Dragon sepertinya bukan merupakan tato yang sembarangan karena Dragon ingin gaya-gayaan atau sebagainya. Namun tato milik Dragon ini sepertinya memiliki arti yang sangat penting. Dalam One Piece chapter 0 yang dirilis pada November 2009, Oda Sensei memutuskan untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dragon juga pernah tidak memiliki tato di wajahnya. Satu-satunya saat kita melihat Dragon yang tidak memiliki tato adalah ketika sebelum dia memulai gerakan revolusionernya, yaitu ketika eksekusi Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dengan hal ini jelas menyiratkan bahwa tato Dragon berhubungan dengan perjuangannya melawan pemerintah dunia dan para bangsawan, bukan kepada para bajak laut. Selain Monkey D. Dragon, dalam serial One Piece hanya ada 2 karakter utama yang memiliki tato serupa, yaitu Kalgara dan Viper. Namun, memang tato mereka ini tidak sama persis. Ingat bahwa tato Viper dan Kalgara juga sangat berbeda meskipun mereka berasal dari suku yang sama.
Dan Dragon juga memiliki tato di wajahnya yang sama seperti Kalgara dan Viper. Hal ini seperti menunjukkan bahwa ada kaitan antara tato di wajah Dragon dengan Kalgara dan Viper, yaitu Dragon terinspirasi oleh leluhurnya untuk membuat tato juga. Ya, mungkin leluhur Monkey D. Dragon adalah suku Sandia. Dragon yang merupakan pemimpin pasukan revolusioner yang sangat membenci pemerintahan. Ada kemungkinan kuat bahwa Dragon belajar tentang apa yang terjadi selama abad kekosongan. Dan dia juga mungkin belajar tentang asal mula Klandi. Dari hasil pembelajarannya itu, mungkin Dragon merasa muak dengan apa yang dilakukan oleh 20 kerajaan kepada leluhurnya yaitu bangsa Di. Dan akhirnya Dragon memutuskan untuk mentato wajahnya secara permanen sebelum memilih untuk melawan dan membalas dendam demi bangsanya. Marshal D. Teach atau Kurohige. Bersama dengan Dragon dan Luffy, Kurohige adalah salah satu karakter paling penting dalam seri One Piece. Dan Kurohige juga sering dianggap sebagai lawan terakhir Luffy untuk menemukan One Piece. Kita ingat tempat pertama kali Luffy bertemu Kurohige. Ya, ketika di Pulau Jaya, beberapa chapter sebelum Luffy pergi ke Pulau Langit dan bertemu dengan suku Sandia. Luffy yang bertemu dengan Kurohige pada waktu ini bukanlah suatu kebetulan. Namun ini merupakan petunjuk besar dari Oda Sensei. Mungkin ada dua alasan kenapa Oda Sensei memilih momen ini untuk memperkenalkan Kurohige pada cerita ini. Yaitu yang pertama, Oda Sensei ingin mengatakan bahwa Kurohige sebagai bangsa Di, dia memiliki kaitan dengan orang-orang Sandia yang memiliki sayap. Dan yang kedua, ini mengisyaratkan lagi kepada kita bahwa arc Skypiea adalah arc yang jauh lebih penting daripada apa yang kita pikirkan. Ada petunjuk lainnya bahwa Kurohige dan Klandi secara umum memiliki kaitan dengan orang-orang bersayap dan bulan. Oda Sensei pernah menggambar Kurohige saat masih kecil di salah satu SBS volume 63. Dalam gambar itu, Kurohige diperlihatkan menangis ketika bulan berada di latar belakangnya. Mengapa Kurohige menangis? Dan mengapa bagian latar belakangnya adalah bulan? Apakah ini adalah petunjuk bahwa bulan adalah bagian penting dari alasan Kurohige untuk bersedih? Dan petunjuk lainnya adalah ketika di Pulau Jaya, Kurohige berbicara kepada Luffy tentang pentingnya mimpi. Kurohige di sana sepertinya mengharapkan Luffy dapat sampai ke Pulau Langit dan berharap agar lebih banyak orang akan melihat orang-orang yang bersayap, yaitu suku Sandia. Dan bukankah sangat mungkin bahwa orang-orang seperti Dragon dan Kurohige itu setidaknya lebih tahu tentang seluk-beluk dunia One Piece dan juga tentang nenek moyangnya? Kita semua mungkin sepakat bahwa Kurohige cukup memiliki pengetahuan dan berpendidikan tentang dunia One Piece. Dan juga Oda pernah menyebutkan dalam SBS volume 82 bahwa hobi Kurohige adalah penelitian sejarah. Dalam SBS volume 88, Oda Sensei juga menyebutkan bahwa jika di dunia nyata, pekerjaan Kurohige adalah arkeolog. Dengan petunjuk-petunjuk itu, Oda Sensei mengisyaratkan bahwa Kurohige cukup mengerti tentang kisah dunia One Piece dan mungkin dia tahu tentang abad kekosongan atau setidaknya menunjukkan bahwa dia tahu tentang hubungannya bangsa Di dengan orang-orang bersayap dari bulan. Sampai di sini, sudah 3 karakter paling penting dalam One Piece diisyaratkan memiliki kaitan dengan bulan dan orang-orang bersayap, yaitu Luffy, Dragon, dan Kurohige. Jika kita mengikuti petunjuk ini dan menuju ke kesimpulan bahwa Klandi adalah keturunan dari orang-orang dari bulan yang memiliki sayap, lalu mengapa Luffy, Dragon, Teach, Ace, Law, dan semua bangsa Di pada umumnya tidak memiliki sayap? Ini adalah salah satu misteri terbesar sejauh ini. Dan menurut kami, alasan dibalik pertanyaan ini adalah bahwa bangsa Di hanyalah setengah keturunan dari manusia yang berasal dari bulan. Mungkin awalnya leluhur Klandi memiliki sayap, tetapi setelah beberapa generasi dan melakukan perkawinan antaras, akhirnya menghasilkan keturunan campuran dan menyebabkan sayap itu pun menjadi tidak ada pada Klandi. Dalam dunia One Piece, ada beberapa contoh setengah keturunan, seperti karakter Dillinger yang merupakan keturunan manusia dan manusia ikan. Lalu Pudding yang merupakan keturunan dari Big Mom dan suku Mata Tiga. Jika kita sudah sampai di sini, akan muncul lagi satu pertanyaan. Apakah bangsa Pulau Langit yang memiliki sayap adalah Klandi? Menurut kami tentu saja tidak. Di adalah spesial, mereka mungkin bagian dari orang yang sama pada awalnya. Tetapi sesuatu yang jelas terjadi yang membuat Di itu siapa dan apa mereka. Sangat penting untuk dicatat bahwa semua Di memiliki ciri-ciri umum. Mereka semua tidak takut pada kematian, dan mereka semua tampaknya mewarisi suatu keinginan tertentu, dan sepertinya memiliki tujuan yang membuat mereka istimewa. Tentu saja, itu tidak berarti orang bersayap tidak bisa menjadi Di. Jaguar di Soul adalah seorang Di, dan dia adalah seorang raksasa. Hubungan antara orang-orang bersayap dari bulan dan kerajaan kuno.
Kita sepakat bahwa Klandi yang merupakan musuh alami dari dewa atau Tenryubito, dan mungkin kita juga sepakat bahwa Klandi adalah sisa-sisa dari keturunan kerajaan kuno yang jatuh dikudeta oleh 20 negara yang sekarang berkuasa dengan nama pemerintah dunia. Dan sepertinya kerajaan kuno dan tempat yang Enel kunjungi di bulan memiliki kesamaan, yaitu pada konstruksi bangunan di bulan yang ditemukan oleh Enel. Orang-orang dari bulan digambarkan lebih maju daripada orang-orang yang ada di bumi. Meski peradaban di bulan merupakan peradaban yang lebih tua dari Sandora, yaitu lebih dari 1100 tahun yang lalu, mereka tampaknya jauh lebih maju dari yang seharusnya. Mereka juga memiliki robot kecil yang mereka buat lebih dari ribuan tahun yang lalu. Orang-orang dari kerajaan kuno sering dianggap jauh lebih maju daripada seluruh dunia saat itu. Pluton adalah bukti terbesarnya. Pada Ark Skypiea menunjukkan bahwa orang-orang dari bulan mempunyai kaitan erat dengan kerajaan kuno. Ini ditunjukkan dengan penemuan solo Robin ketika menjelajahi Pulau Langit. Pada chapter 272, Robin menemukan dinding di Pulau Sandora terdapat tulisan. Yang tulisan itu merupakan tulisan yang dipakai pada poneglyph. Ini jelas mendukung bahwa orang-orang yang membangun Sandora, yaitu nenek moyang Sandia yang bernama Sandoria, mampu menulis bahasa yang sama digunakan pada batu poneglyph. Ingat bahwa Robin berkata sendiri bahwa poneglyph hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang membuatnya, dan tulisan ini tertulis pada dinding bukan pada batu poneglyph. Dikatakan oleh Profesor Clover bahwa batu poneglyph tidak bisa dihancurkan kecuali oleh pembuatnya, dan tulisan di dinding ini terlihat ada retakan yang membuktikan bahwa tulisan itu bukan ditulis pada batu poneglyph, namun pada dinding biasa. Ini menunjukkan bahwa leluhur Sandia dapat menggunakan bahasa poneglyph, yang memungkinkan bahwa bahasa yang dipakai oleh leluhur klan Kozuki untuk menulis poneglyph adalah bahasa leluhur Sandia. Dan klan Kozuki sebagai pengrajin batu yang handal menulis bahasa tersebut pada batu poneglyph. Dan pada cover page yang menunjukkan Enel sampai ke bulan, Enel melihat suatu gambar dan pada gambar tersebut terlihat tulisan-tulisan seperti tulisan yang tertulis pada poneglyph. Dari petunjuk-petunjuk ini menuju ke kesimpulan bahwa orang yang membangun Sandora, yaitu leluhur Sandia, adalah orang-orang dari kerajaan kuno, atau setidaknya mereka mempunyai kaitan. Nama kerajaan kuno. Sayang sekali, Profesor Clover ditembak mati oleh pemerintah dunia sebelum menyebutkan nama kerajaan kuno tersebut. Jadi kita tidak punya petunjuk sama sekali, meskipun itu hanya satu huruf saja dari nama kerajaan kuno tersebut. Di sini muncul pertanyaan, kenapa Oda Sensei memilih untuk membunuh Profesor Clover sebelum dia mengatakan satu huruf pun dari nama kerajaan kuno tersebut? Menurut kami dalam hal ini, jika itu disebutkan, mungkin akan menjadi terlalu mudah untuk ditebak oleh para pembaca. Karena menurut kami, nama kerajaan kuno tersebut sudah pernah disebutkan oleh karakter lain, yaitu oleh Robin pada chapter pada arc sebelum kematian Profesor Clover, yaitu pada arc Skypiea. Dan nama kerajaan kuno ini adalah Kerajaan Birka. Birka menurut manga versi Jepang bukanlah nama ras, tapi merupakan nama tempat. Mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa Kerajaan Birka? Birka adalah nama tanah air Enel di langit. Tetapi pada cover chapter 472, nama kota yang ada di bulan itu juga adalah Birka. Berarti orang-orang dari bulan atau nenek moyang mereka menamai dua tempat dengan nama Birka. Satu kota di bulan dan satu kota di Pulau Langit. Mengapa Oda Sensei untuk mengungkapkan nama kota di bulan dalam cerita sampul Enel? Apakah itu hanyalah info yang tidak penting? Menurut kami tidak. Kami tahu Oda Sensei mengambil inspirasi di dunia nyata untuk menulis One Piece. Pada dunia nyata, Birka adalah nama salah satu tempat paling penting, paling misterius, dan paling tua dari era Viking. Kota dunia nyata ini memiliki banyak kesamaan dengan kerajaan kuno dari One Piece. Sebagian besar cerita tentang tempat ini tidak diketahui karena tidak ada teks yang tersisa. Satu-satunya kitab suci yang ada tentang Birka merupakan informasi yang sangat samar. Kota ini disebutkan dalam apa yang orang sebut Vita Ansgari. Tempat itu runtuh karena alasan yang tidak diketahui, dan beberapa arkeolog memperkirakan karena serangan musuh. Perlu diingat bahwa Oda Sensei mencintai Viking dan sudah mengatakan dalam wawancara bahwa ia terinspirasi oleh mereka untuk waktu yang lama. Menurut kami, itu cukup menguatkan teori ini yang ingin mengatakan bahwa kerajaan kuno atau leluhur Klandi adalah orang-orang yang berasal dari bulan, yaitu kerajaan Birka. Jadi kesimpulannya adalah, Klandi sangat berkaitan dengan kerajaan kuno, dan leluhur Klandi kemungkinan besar merupakan orang-orang yang berasal dari bulan. Orang-orang yang berasal dari bulan yang mendirikan kerajaan Birka di bulan memiliki kemiripan dengan kondisi kerajaan kuno, yaitu memiliki teknologi yang sangat maju. Kerajaan kuno yang menempatkan tulisan poneglyph di berbagai tempat
memiliki kesamaan dengan tulisan yang berada di dinding di Pulau Langit, yang merupakan keturunan dari orang-orang yang berasal dari bulan. Dan pada cover chapter yang menggambarkan Enel telah sampai di bulan, Enel menemukan gambar di bulan yang terdapat tulisan yang seperti poneglyph, yang kemungkinan besar itu adalah bahasa yang digunakan oleh leluhur para orang-orang bersayap. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis koreksi atau pendapat nakama semua di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog WhatsApp kami. Untuk nakama yang berminat, silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan untuk nakama yang memesan, akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.